Bang Hotman, gimana mungkin menanggapi terkait tadi Bang Rasman dan kawan-kawan dilaporkan oleh PN Jamput atas saran yang maju? Ya, laporan pengadilan terhadap Rasman itu sudah sangat tepat karena marwah wibawa pengadilan sudah dihina sebegitu buruk. Itulah salah satu kelemahan di Indonesia karena kita belum punya undang-undang contempt of court. Kalau itu terjadi di Singapura ya, atau di Inggris atau di Amerika, hakim berhak langsung perintahkan dari meja sidang tahan tanpa ada BAP segala macam. Itulah undang-undang itu langsung hak minit itu juga ditahan. Cuma di kita belum ada undang-undang contempt of court ya. Saya sungguh tidak bisa menerima akal sehat, sungguh sangat tidak punya akal sehat seorang pengacara yang sedang diadili, nasibnya di tangan hakim, tapi kok dia begitu teganya bilang hai koruptor katanya terhadap hakim. Terus ada lagi itu yang nggak jelas kelakuannya itu si Firdaus. Belum pernah dalam sejarah peradilan Indonesia pengacara pakai jubah naik ke meja. Di mana otaknya itu si Firdaus tiba-tiba bilang saya nggak sadar, tiba-tiba kaki gua ke meja. Jadi benar-benar tindakan dari pengadilan itu sangat tepat. Bahkan ada lagi sebenarnya, ada lagi yang harus dilakukan oleh pengadilan. Karena apa? Ada yang lebih efektif. Dari awal saya udah usulkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Kenapa nih? Oh, masuk aja sini bisa. Dari awal saya udah usulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar yang tindakan hukum pertama perlu dilakukan adalah cabut dia punya SK BAS berita acara sumpah. Anda tahu kan, seorang pengacara agar bisa sidang harus menunjukkan di setiap persidangan kartu pengacara yang dikeluarkan oleh organisasi pengacara, sama satu lagi SK BAS berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Yang terjadi sekarang kan dia dipecat dari KAI, dia udah loncat langsung ke organisasi pengacara lain ya, karena memang kita itu paling menyedihkan organisasi advokasi banyak. Jadi masih perlu ada orang kayak gini, nggak boleh lagi bersidang. Mahkamah Agung harus segera memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi cabut SK berita acara sumpah. Kalau itu dicabut, tidak akan bisa lagi bersidang seumur hidup. Berarti bisa dibilang ini karir akhir dari Rasman dan Firdaus setelah dilaporkan dan nantinya bakal masuk penjara ke Bang? Secara bisnis karir dia sudah hancur. Karena klien mana yang mau pakai pengacara seperti itu? Kalau kamu menangani perkara di pengadilan pakai pengacara seperti itu yang dimusuhin oleh hakim, apa kau mau perkara kamu kalah? Dari segi de facto bisnis, saya yakin klien dia akan kabur semuanya ya. Tapi dari abang sendiri, dari langkah PN Jamput ini kan nantinya gimana sih Bang kalau proses sidang nantinya tanggal 20 kan, sedangkan Rasman sudah dilaporkan? Ya tetap persidangan jalan ya, karena SK BAS-nya si Firdaus kan belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dia sudah loncat ke organisasi pengacara lain, sangat menyedihkan ya. Tapi nanti tanggal 20 kita lihat apakah dia masih ngotot untuk sidang terbuka, apakah dia akan marah-marah lagi. Kalau marah-marah lagi harusnya polisi bisa langsung menahan, karena itu sudah ibarat OTT itu loh ya. Yang saya tidak bisa mengerti, masa hanya gara-gara sidang tertutup dia marah-marah. Karena dia tahu melawan Hotman Paris itu berat, super berat. Karena apa? Tidak mungkin saya membuat laporan polisi kalau buktinya tidak ada. Dia menuduh saya sampai 11 kali postingan di Instagram dia disebutkan saya penjahat seks. Kok gue dipidana aja, dia aja nggak pernah. Kemudian kelainan seks, siapa bilang gue kelainan seks? Orang semua cewek cantik bilang gue super normal ya. Itu nggak ada kaitannya dengan masalah yang saya dapat dengan mantan ASPRI. Nah, dia mau sidang terbuka, sudah panggil semua infotainment dan TikTok, dia katanya mau buka.
hanya satu kalimat mematahkan dia. Apapun chattingan saya dengan Asmi tersebut, kalau suka sama suka, itu bukan pelecehan. Apalagi di BAP, mantan Asmi itu sudah mengatakan saya tidak merasa dilecehkan oleh Hotman. Itu sudah di BAP begitu. Jadi dia tahu itu, makanya dia sudah susah berkelit dari dakwaan. Makanya dia mau mencari kelemahan saya yang lain, tapi kan nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan mau saya ngapain sama ceweknya pun, kalau memang ceweknya tidak merasa dilecehkan, ya strategi dia salah total. Berarti ini bisa dibilang adalah langkah tegas dari PN Jakut yang mengikuti arahan langsung dari Mahkamah Agung. Oh, itu menggambarkan tindakan pengadilan yang pertama kali dalam sejarah berada di Indonesia, hanya dalam tempo 2 hari langsung dilaporkan polisi. Berarti semua hakim pun, bahkan pimpinan Mahkamah Agung merasa sadar bahwa merasa tersakiti, marwah pengadilan sudah diinjak-injak. Sudah benar-benar dia gayanya si Firdaus itu. Entah apa omongan dia, ya. Dia gaya si botak itu, siapa? Si Rasman. Entah apa yang diomongin, ya. Nggak nyambung sama sekali. Karena di undang-undang dia yang memulai. Dia yang mau mengatakan akan membuka aibnya Hotman karena chattingannya berbau asusila. Karena itu makanya hakim demi hukum harus sidang tertutup. Karena kalau memang materi kesaksian saksi itu kaitannya dengan asusila, menurut undang-undang KUHP harus tertutup. Apakah dia nggak punya otak apa gitu loh. Jadi hanya itu doang dia, kenapa dia harus takut gitu loh. Yang Abang harapkan nanti ke Mabes Polri gimana Bang, sudah dilaporkan? Ya segera dipanggil lah itu. Aku pengen lihat dia dipanggil, ya, segera jadi tersangka dan segera jadi terdakwa, agar gue pengen lihat botaknya itu duduk jadi terdakwa di kasus kedua, ya. Pada saat nanti dia duduk di terdakwa kedua, saya akan say hello dengan begini. Ini dong botak gitu loh. Kalau mau menambil hati wanita dengan gini, ya, dengan Lamborghini, bukan dengan janji-janji kosong gitu loh. Dia ini kegantengan gue ini, ya kan. Jadi dompet tebal, muka juga oke, gitu loh. Nggak sebanding gue sama dia. Orang gue dia mau coba saingan sama gue. Bagaimana coba dari pengacara dari daerah, aku pun nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia. Sementara saya udah 38 tahun, 25 tahun dalam perkara-perkara bisnis internasional. Saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Awalnya kenapa dia dendam sama aku adalah dulu kan Dr. Richard Lee kan ditahan gara-gara kasus laporan Kartika Putri di Polda Metro. Kemudian pengacaranya itu adalah si Rasman. Tiba-tiba Rasman dipecat oleh Richard Lee. Sesudah dia dipecat beberapa hari, Richard Lee datang ke kantor gua untuk bikin postingan tentang skincare karena aku dikasih saham untuk promosi. Begitu postingan kami tayang, langsung dia hubungin saya. Kamu ribut klien gue ya? Katanya. Nah, saya nggak ribut dia. Richard Lee bukan klien saya bilang. Lagi pula kalaupun benar, saya kiranya benar, emang kenapa? Kan haknya klien untuk pindah pengacara. Sejak itulah dia langsung campaign kemana-mana mengusua nama aku. Begitu dia dengar ada Aspri saya yang ngeluh, pengakuan Aspri ini begini. Begitu dia dengar ngeluh, hari pertama manajernya Rasman hubungin terus si cewek ini, si Aspri. Dijanjikan akan ada pekerjaan. Nggak disebutkan ditawarkan jadi pengacaranya. Sesudah ketemu yang kedua barulah ketemu, dan dari awal si Rasman itu sudah nge-frame, sudah diarahkan agar kasusnya seolah-olah saya itu penjahat seks gitu loh. Seolah-olah saya itu ada kelainan seks. Itu pengakuan Aspri itu di BAP loh, di TV juga begitu. Diarahkan begitu. Dan sekarang si Aspri itu menyesal. Jadi dia tahu itu saya udah ada bukti semuanya, makanya dia cari kelemahan gue yang lain, ya. Jadi kalau Rasman mendengar ini, emang lu nggak tahu gue itu punya karisma. Kenapa punya karisma? Akhirnya menjadi dianggap playboy. Playboy itu tidak selalu negatif loh. Playboy itu adalah orang-orang yang punya kelebihan. Banyak bintang film Hollywood playboy. Karena apa? Memang gue sukses, memang gue berhasil, ya. Jadi itu kelebihan. Jadi kalau nanti di persidangan disebutkan saya itu gini sama saya, gue akan bilang iya, benar-benar. Emang gue terang-terangan punya Aspri, so what? Ya, ngapain pun saya dengan Aspri? Itu kan tidak ada. Kalau mau sama mau, ya memang nggak ada masalah, nggak ada urusan dia. Itulah salah strategi mereka. Yang paling fatal adalah
mengejek, menghina hakim yang sedang mengadili dia, benar-benar dia itu tidak ada otak pengacara, membahayakan dirinya sendiri. Berarti bisa jadi pelajaran berarti yang buat nantinya untuk pengacara yang lain nantinya. Sebenarnya nggak perlu pengacara, orang biasa pun tahu bahwa itu sudah tindakan yang salah. Kamu diadili oleh hakim dan kamu menuduh hakim itu di depan muka daripada si hakim, nuding koruptor kau. Itu mah perlu dicek untuk otaknya isinya apa gitu loh. Apa waktu kecil dia dikasih nggak ASI sama ibunya? Ada apa gitu loh. Nggak usah pelajari bagi pengacara. Orang biasa pun tahu itu sudah salah total. Ya, belum lagi gayanya yang cenengan itu si Firdaus itu. Entah pengacara dari mana itu, gua nggak pernah tahu. Ya, kenapa? Mungkin orang bertanya, kenapa Hotman sangat tenang? Begini loh, saya itu punya klien mendunia. Kalau sampai presiden direktur perusahaan-perusahaan klien saya di luar negeri maupun ratusan konglomerat melihat saya berkelahi, honor saya yang miliaran tiap bulan akan hilang. Jadi pertimbangan bisnis. Bukannya gua takut sama si botak itu, orang dia cuma bisanya berantem mulu kayak mak-mak, ya. Dia persis berantem mulu kayak nenek dia di kampung sana di Padang Sidempuan. Itu makanya gua tenang. Jadi kenapa tenang banget? Yang kedua saya tenang, saya udah biasa menghadapi perkara kayak ini. Saya udah 38 tahun jadi pengacara. Rasman itu bukan ancaman, dia itu hanya dia benar-benar bergaya seperti tante-tante dia di kampung, berantem mulut gitu loh. Berarti menurut Abang dia udah ada rasa malu gak sih Bang? Udah mendeklarasikan dua katanya masuk organisasi terbaru, tetap PD bisa bersidang. Aku malah bingung apakah dia punya rasa malu atau tidak. Ya. Terus dia ngaku-ngaku lagi mau pergi ke tinggal di luar negeri. Hei Rasman, emang lu punya duit tinggal di luar negeri? Hei, punya duit. Terus bini-bini kamu mau dibawa ke Singapura. Ya. Kalau kau melakukan itu di Singapura, hitungan menit kau udah di penjara, langsung hakim perintahkan contempt of court. Makanya jangan asal ngomong, ya. Jangan asal ngomong, ya. Kalau dari segi ekonomi pun, kau sama saya itu kayak bumi dan langit, you are nothing, you nggak ada apa-apanya. Aku nggak sombong, memang klien gue itu ratusan, memang klien gue itu sangat banyak, ya. Hampir semua konglomerat gue yang pegang. Bahkan Prabowo klien saya 25 tahun, Hasim adanya klien saya sampai sekarang. Semua konglomerat gue yang pegang. Karena apa? Saya puluhan tahun jadi dilatih sama pengacara-pengacara bule, 4 tahun saya di Australia. Jadi benar-benar jam terbangnya sudah tinggi, makanya saya berkelakuan pun tenang gitu loh. Ya. Ada lagi? Ada pesan nggak sih? Senyum-senyum dulu. Bang, ada pesan buat Bang Rasman untuk Firdaus? Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke? Semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Ya nih, begitu dong kayak pengacara dong, ya. Nanti gue pinjamin kau satu, mau yang mana? Ya, mau yang mana? Mau sepatu gua? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta. Ini benar ratusan juta dari hasil, ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas. Nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil beliau banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Untuk PN Jakut seperti apa sih Bang udah melakukan langkah tegas ini? Apa? Pesannya untuk PN Jakut udah melakukan langkah tegas ini? Ya, terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Utara karena benar-benar menjaga marwah wibawa dari pengadilan. Tapi ada satu lagi, orang ini tidak ada alasan lagi untuk bisa bersidang. Cabut SK Pengadilan Tinggi tentang SK BAS atau berita acara sumpah sebagai salah satu syarat untuk bersidang. Karena di berita acara sumpah itu isinya adalah saya bersumpah akan menjaga martabat pengacara dan menghormati hukum dan peraturan. Itu salah satu sumpahnya. Jadi kalau itu disumpah berarti sumpah itu sudah dilanggar. Kalau sumpah dilanggar berarti surat sumpahnya harus dicabut. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, maka selamanya Firdaus dan Rasman tidak lagi bersidang. Dan kalau mau sesudah nanti kalau bahasa dicabut, kalau Anda mau mencari pekerjaan, silahkan jadi bodyguard juga, cocok lah untuk nakut-nakutin tante-tante di Senen. Ya, Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih, Terima kasih, Bang. Bang. Apa kembali tambah? Hah?